Teman-teman, ini penjelasan aku panjang banget, tapi aku harap kalian dengerin sampai habis ya, supaya tidak salah mengartikan. Banyak orang hari ini membaca istighfar, banyak juga yang rajin bersolawat. Tapi sering muncul satu pertanyaan di hati. Kenapa aku sudah istighfar, tapi hidupku masih berat? Kenapa aku sudah solawat, tapi doaku belum dikabulkan? Aku juga dulu pernah berada di posisi itu. Aku pernah membaca istighfar, aku pernah membaca sholawat, tapi dalam hatiku bertanya, ya Allah, kenapa hidupku masih begini aja dan gak ada yang berubah? Sampai suatu hari, aku mulai memahami sesuatu. Ternyata, bukan kalimatnya yang kurang kuat, tapi cara hati kita memahaminya yang sering salah. Pertama, apa sebenarnya istighfar itu? Istighfar itu bukan sekedar ucapan. Ketika kita berkata astagfirullah, itu artinya kita sedang berkata kepada Allah, ya Allah, aku sadar aku salah. Aku sadar aku punya dosa. Ampuni aku. Dan istighfar itu seperti kita membersihkan diri kita sendiri. Karena tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan kesalahan. Kadang lewat ucapan, kadang lewat pikiran, kadang lewat sikap kepada orang lain. Hal-hal kecil seperti kita pernah menyakiti hati orang, kita pernah berbicara kasar, kita pernah iri, kita pernah mengeluh, kita pernah tidak sabar. Semua itu numpuk. Dan ketika dosa menumpuk, hati menjadi berat. Hidup terasa sempit, rezeki terasa seret. Bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hati kita penuh kotoran. Dan istighfar itu seperti air yang membersihkan semuanya. Dan yang kedua, apa sebenarnya sholawat? Sholawat itu berbeda. Ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kita sedang mendoakan Nabi Muhammad. Dan Allah sangat mencintai nabinya. Makanya orang yang bersolawat akan mendapatkan balasan dari Allah. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberi rahmat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Ketika kita bersolawat, rahmat Allah itu turun kepada kita. Dan ketika rahmat Allah turun, hidup menjadi lebih mudah. Masalah terasa lebih ringan, hati menjadi lebih tenang. Lalu kenapa kadang doa belum dikabulkan? Ini yang jarang orang jelaskan. Kadang kita itu membaca istighfar, tapi hati kita masih marah. Kadang kita membaca sholawat, tapi hati kita masih memaksa Allah. Kita berkata, ya Allah, aku ikhlas. Tapi dalam hati yang sebenarnya itu berkata, ya Allah, harus sekarang. Allah tahu mana yang benar-benar pasrah dan mana yang masih memaksa. Makanya kadang Allah belum memberi bukan karena Allah itu tidak mendengar, tapi karena Allah sedang membersihkan hati kita dulu. Allah bekerja setelah hati kita tenang. Ini yang aku rasakan sendiri. Saat kita masih gelisah, kita membaca istighfar dengan harapan masalah cepat selesai. Tapi saat kita mulai berkata dalam hati, ya Allah, aku pasrah. Apapun keputusanmu, aku terima. Nah, disitulah sesuatu berubah. Hati tiba-tiba menjadi tenang. Dan seringkali setelah hati tenang, jalan mulai terbuka. Rezeki datang dari arah yang tidak kita duga. Masalah yang terasa berat tiba-tiba selesai. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah mulai bekerja. Rahasia yang sering tidak disadari, istighfar itu membersihkan hati. Sholawat itu mendatangkan rahmat. Jadi ketika hati bersih dan rahmat Allah turun, disitulah hidup mulai berubah. Kadang bukan masalahnya yang hilang, tapi hati kita yang menjadi kuat. Kadang bukan keinginannya yang langsung datang, tapi jalan menuju ke sana yang Allah bukakan. Yang paling penting sebenarnya sederhana. Bukan
berapa banyak kita menghitung istighfar. Bukan berapa ribu kita membaca sholawat, tapi seberapa jujur hati kita di hadapan Allah. Kalau hati benar-benar pasrah, satu istighfar saja bisa mengubah hidup. Satu sholawat saja bisa membuka jalan. Jadi, kalau hidup terasa berat, coba pelan-pelan. Tarik nafas, tenangkan hati. Lalu ucapkan, Astagfirullah, akui kesalahan kita kepada Allah. Setelah itu, ucapkan dengan lembut, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan rasakan hati mulai menjadi tenang. Kadang perubahan besar dalam hidup dimulai dari dua kalimat sederhana. Ya, astagfirullah dan sholawat. Jadi teman-teman udah paham kan? Jadi jangan pernah bertanya lagi, kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa lama kali prosesnya? Kenapa Allah nggak dengar aku? Jangan bilang gitu. Karena apa? Karena yang Allah tenangkan dulu adalah hati kita. Yang Allah bersihkan dulu adalah hati kita. Ketika hati bersih, ketika hati tenang, ketika kita pasrah, ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, semua datang barengan. Jangan khawatir. Terus berdoa, terus berusaha, dan jangan lepaskan amalan-amalan yang sudah kita bacakan. Karena amalan itu nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat. Ya teman-teman, semangat. Jangan putus asa. Semangat. Oke?